Halo, terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Selamat datang di channel seputar BMI di Hong Kong, karena saya bekerja di Hong Kong, jadi ini seputar BMI Hong Kong. Di sini saya akan membagikan info-info tentang BMI Hong Kong dan bagaimana cara kita menghadapi majikan dan sebagainya, dan ini menurut pengalaman saya pribadi. Dan jika ada yang ingin berbagi, silahkan juga komen di bawah video ini ya teman-teman. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini, karena video ini akan mengedukasi. Saya hanya berbagi kepada teman-teman untuk video ini, karena ini untuk bagi para cece-cece yang baru datang di Hong Kong dan setidaknya nggak ada teman atau nggak ada keluarga di sini, jadi bingung mau kemana dan cara kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu seperti apa. Saya di sini hanya berbagi, bukan sok pintar, tetapi saya di sini berbagi pengalaman yang saya alami, karena saya juga datang sendiri maksudnya waktu pertama datang memang tidak ada teman sama sekali, jadi nggak ada keluarga di sini juga, jadi saya benar-benar pure datang ke sini sendiri, karena di PT juga sendiri dan ketika masuk Hong Kong juga sendiri gitu, jadi nggak ada kenalan gitu. Aku tahu ada teman kampung tapi nggak tahu posisi di mana dan nggak ada kontak gitu. Jadi terima kasih. Sebelum kita lanjut di video saya ini, bagi kalian yang baru gabung, silahkan tekan tombol subscribe supaya next video kalian akan menerima pemberitahuan, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya ketika saya mengupload video-video baru kalian akan menerima pemberitahuan dari seputar BMI Hong Kong. Oke, bagaimana kabar kalian teman-teman? Maaf ini terlalu panjang karena ini awal. Jadi semoga di situasi corona seperti ini kalian dalam keadaan sehat, jangan terlalu panik agar daya tahan tubuh kita kuat, karena kalau kita stres, kalau kita panik, bawaannya itu mengganggu kesehatan kita. Jadi saya sarankan untuk tetap semangat menjalani aktivitas dan ikuti saja prosedur-prosedur yang ditentukan, yang ditentukan oleh WHO untuk kita kerjakan untuk menghindari menyebarnya virus pandemik corona ini, karena dia udah masuk status pandemik ya. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit ini karena saya catat ya teman-teman, jadi saya ingin mencatat agar semua berjalan sesuai urutannya gitu. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi cara sih sebenarnya, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru, apalagi yang baru datang, yang benar-benar nol, yang nggak tahu ini model Hong Kong seperti apa. Jadi di sini saya akan berbagi kepada kalian agar kalian tetap optimis untuk bekerja gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah, pertama itu jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya sekitar. Biasanya contoh nih ya, ini jangan malu bertanya ini contoh kalau kita turun ke bawah atau pas di lift, kita mau lihat kalau ciri-ciri orang Indonesia seperti itu atau enggak. Pokoknya pas kita jalan terus lewat terus mereka sambil ngobrol bahasa Indonesia, jangan malu bertanya gitu loh. Maksudnya kalau seandainya, Mbak saya mau kemana, di sini jalannya kemana, enggak, mungkin aku nggak negatif thinking, cuman kita jalan itu bertanya dengan kita positive thinking. Jadi jangan bilang yang lain ditanya ini dianya nggak jawab atau sok-sokan gitu ya, itu kan masih sifat masing-masing. Tapi saya sarankan di sini jangan malu bertanya. Kalau Anda mau kemana, pasti ibaratnya di antara 100 banding 1 itu, atau 1 banding 10, 100 banding 10 itu pasti ada yang mbak-mbak yang akan membantu kalian untuk mengarahkan kalian ke tujuan yang benar seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua adalah carilah teman dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Jadi
Contoh waktu dulu saya ya, itu kan kayak di tengah-tengah, jadi MTR jauh, kalau mau ke pasar gitu MTR, untuk naik MTR agak jauh, jalan jauh, untuk naik bis juga agak lumayan jauh, jadi sama gitu. Jadi kayak untuk arah, kalau dulu saya kan di daerah jauh, jadi mau arah ke pusat kota itu jalan jauh, mau naik bis mau naik MTR tetap sama jauhnya gitu. Jadi carilah teman-teman di lingkungan sekitar building, sekitar rumah kita. Kalau kita pas turun atau pas kita kerja, antar nenek kakek atau anak-anak main di tamannya, carilah teman-teman di sekitar situ agar kita itu merasa nggak sendirian gitu. Jadi bergaul tapi jangan terlalu kayak close banget gitu, best friend enggak, maksudnya setidaknya kita ini feeling ini merasa tidak sendiri ketika kita baru masuk di Hong Kong, teman-teman. Jadi itulah yang saran kedua saya. Dan ketiga itu, bergaulah dengan siapa saja agar kita tidak merasa sendiri. Nah itu tadi seperti saya bilang tadi kan, jadi bergaul dengan siapa saja, nggak cuma orang Indonesia. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris pas masuk Hong Kong pertama, kita bisa bergaul dengan Filipina, bisa ngobrol dengan mereka, seperti saya alami gitu, bisa ngobrol meskipun bahasa tertatih-tatih, setidaknya kita ini feelingnya itu nggak sendiri, oh ternyata ada yang dia bisa diajak bicara gitu teman-teman. Jadi nggak ada feeling kita sendiri dan takut mau kemana-mana, takut itu jangan ada di pikiran kalian. Jadi pokoknya intinya seperti itu teman-teman. Nah kita masuk yang keempat, yaitu ya pastikan namanya kita mau datang ke Hong Kong pasti positive thinking lah. Jadi berdoalah sesuai dengan agama kalian. Setidaknya kalau yang mau sholat nggak bisa sholat atau bagaimana, kan kalian dalam hati dan berdoa dengan sepenuh hati, kan pasti kan Tuhan juga akan membuka jalan untuk kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi minta sama Tuhan agar saya di sini masih baru, saya nggak bisa kemana-mana, nggak tahu tempat dan nggak tahu jalan, minta sama Tuhan, berdoa agar dipertemukan dengan orang-orang yang bukan saja baik di luar tetapi baik juga di dalam. Artinya kalian bertemu dengan orang-orang yang benar pure baik hatinya untuk membantu kalian, mengarahkan di mana tujuan kalian akan pergi gitu, maksudnya ketika kalian keluar seperti itu. Dan pokoknya tetap terus semangat kalau kalian baru datang di Hong Kong dan masih beradaptasi dengan lingkungan, apalagi soal makanan ya teman-teman. Maksudnya apalagi yang baru datang, terus makanan kan pasti harus kalian beradaptasi. Maaf ya agak berisik di luar. Kita lanjut teman-teman. Maaf tadi saya sedikit berisik karena anak-anak main bunyi-bunyi, jadi mereka sekarang masuk. Dan di sini saya menegaskan sekali lagi karena ini pengalaman saya juga untuk beradaptasi dengan bukan saja lingkungan tetapi makanan. Nah, untuk beradaptasi dengan makanan ini nanti akan saya berikan info lagi di video selanjutnya. Saya nggak enak ke teman-teman karena ini kan saya juga baru mulai untuk memberikan informasi edukasi kepada teman-teman yang baru datang di Hong Kong, karena saya ingin berbagi agar kalian itu tidak takut atau tidak minder atau merasa sendiri ketika kalian masuk di Hong Kong gitu teman-teman. Jadi sekian dulu video saya kali ini dan semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Next video akan saya buat apalagi untuk memberikan edukasi kepada teman-teman agar semakin mengerti atau merasa tidak sendiri ketika masuk di Hong Kong pertama kali gitu. Dan juga kalian share ke teman-teman kalian yang baru datang di Hong Kong agar mereka juga bisa mendapat info yang benar, mendapat info yang akurat agar mereka tidak salah kaprah atau salah belajar gitu mengenai lingkungan yang ada di Hong Kong seperti itu teman-teman. Oke.
Sekian dulu dan terima kasih bagi kalian yang telah nonton sampai detik ini dan see you next video. Bye bye.